Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut kembali membahas atau mengkaji ya kitab Tahaput al-Falasifah atau Inkoherensi para filsuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada tahun 1090 sampai 1091. Masalah awal yaitu bi'ibtali qaulihim bikidamil alam, penolakan terhadap kidamnya alam. Ini sudah saya bahas bagian tafsirul mazhabi atau uraian tentang teorinya, kemudian irdu adilatihim juga kita sudah bahas, atau eksposisi atau pemaparan tentang dalil-dalil atau argumentasi filsuf mengenai kidamnya alam atau kodimnya alam. Mana ini? Oke, kita lanjut baca dulu ya. Di sini kita akan membahas satu tema atau topik yang memang cukup pelik kalau kita tidak menyerapnya atau mencernanya secara baik ya. Ya begitulah keunikan ulama-ulama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza al-fannu minal adillati salah satun al-awwalu qauluhum yastahilu sudur hadisin min qadimin mutlaqon la anna iza faradnal qadimu wa lam yasdur minhul alami masalan fa innama lam yasdur li annahu lam yakun lil wujudi marjihun bal kana wujudul alami mumkinan imkanan surfan. Faiza hadasa ba'na dzalika lam yakhlu imma an tajaddada murjihun aw lam yatajaddad. Fa illam yatajaddad murjihun baqiyal alami alal imkanis sarfi kama qabla dzalik. Wa inna tajaddada murjihun paman muhdasin dzalikal murjihu. Walima hudusul ana walam yuhdas min qabl was-su'alu fi hudusil murjihi qaimun wa bil jumlati fa ahwalil qadimi idza kanat mutasyabihatan fa imma an la yujadu anhu syai'in qattu wa imma an yujada 'ala dawami fa amma ayyatamayyaza halatur an halis syuru'i fahuwa muhalun ya. Oke, kita baca. Wa hadza al-fanu, dan pembahasan ini minal adillati tentang argumentasi para filsuf salah satu terbagi ke dalam 3 bagian ya. Tapi ini ada catatan kaki ya, atau ada footnote, bal arba'atun kama sayati. Tapi ada juga 4 pembahasan yang nanti akan kita temui ya, atau yang akan ditemui. Qauluhum ya, al-awwalu, pertama-tama qauluhum, filsuf mengatakan yastahilu, sangatlah mustahil atau tidak mungkin, suduru hadisin, munculnya sesuatu yang hadis atau sesuatu yang berawal, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang temporal, min qadimin mutlakon, dalam keadaan yang kekal, atau sesuatu yang baru itu mustahil muncul ya dari hal yang mutlak ya, atau yang kidamnya itu mutlak. La anna, dan sesungguhnya, iza faradna qadimi, ketika kita menyatakan kekal ya, atau ketika kita menyatakan bahwa sesuatu itu kekal secara mutlak ya, atau jika kita mengandaikan lah ya, atau
memikirkan ya bahwa sesuatu itu kekal secara mutlak, walam yasdur minhul alami, dan tidak apa ya, walam yasdur itu, dan ketika belum ada ya, atau belum ada minhul alami masalan, misalnya alam ya. Nah, jadi ketika kita ya mengandaikan bahwa sesuatu itu yang mutlak sebelum alam itu ada, fa innama lam yasdur, maka sesungguhnya tidak akan mungkin ada ya. Ini memang peliknya bahasan teh. Fa innama lam yasdur, maka ketiadaan alam itu ya, ketiadaan alam itu li'annahu lam yakun lil wujudi itu merjihun, maka ketiadaan alam itu tidak akan lil wujudi mengadakan ya, menyebabkan ya, merjihun itu, merjih itu artinya penentunya ya. Jadi begini ya maksudnya, ketika alam itu kita mengandaikan bahwa yang kekal itu ada sebelum alam ini ada, begitu ya, ada sebelum alam ini ada, maka sangat tidak mungkin ya yang mutlak itu ada ketika alam ini belum ada, dan sebagai penentu lah begitu ya, sebagai penentu, atau dengan bahasa sederhana mah beginilah, jika mengandaikan sesuatu itu sesuatu itu ada ya, yaitu dalam hal ini alam, karena sesuatu yang mutlak itu ada sebelum alam ini ada ya, maka ketiadaan alam itu pada saat itu hanya karena tidak ada penentu saja. Jadi alam tidak ada itu karena tidak ada yang menentukan. Kalau kita memandang kata filsuf, alam ini adanya itu disebabkan oleh mutlak atau kodimnya yang mutlak. Nah, ini jelimet ya. Jadi begini, para filsuf itu begini, ketika kita memandang bahwa sesuatu itu ada, alam ini ada karena diadakan oleh yang mutlak, lantas bertanyakan, lantas bagaimana saat ketika alam itu ada? Ketika alam itu belum ada ya. Bagaimana saat ketika ada alam ini belum ada? Bagaimana saat ketika alam ini belum ada? Karena ketiadaan alam ini ya, ketiadaan alam ini dan adanya alam saat ini itu disebabkan oleh adanya penentu. Mungkin para filsuf mengandaikan begini, kalau alam ini sebelumnya tidak ada, berarti saat itu memang tidak ada penentu ya. Ya mungkin dalam hal ini penentu atau penyebab utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini banyak istilah-istilah yang memang rumit ya, yang dikemukakan oleh para filsuf itu. Oleh Imam Al-Ghazali ini dikatakan hal-hal yang seperti ini disebutnya fil i'tiradi alaihi la sawadatu fi hadhil mas'alati awraqan, membahas hal-hal yang kontradiktif dan jelimet ini, lasawadatu ketika ditampilkan dalam tulisan ataupun kata-kata bihadil masalah, tentang masalah ini, akan menghabiskan waktu yang lama atau bertele-tele. Seperti halnya di sini para filsuf mengemukakan suatu argumen, qauluhum yastahilu sudur hadisin min qadimin mutlaqon la anna iza taradnal qadimu walam yasdur minhul alami masalan fa innama lam yasdur li'annahu lam yakun lil wujudi merjihun bal kana wujudul alami mumkinun imkanan sorpan. Jadi para filsuf mengatakan sangat mustahil adanya sesuatu yang berawal, atau sesuatu yang berawal itu sesuatu yang hudus, yaitu alam ini, min qadimin mutlakon, dari qadim yang mutlak. La anna iza farodnal qadimma, ketika kita ini mengandaikan sesuatu yang qadim mutlak itu, walam yasdur, ketika belum ada minhul alami alam ya, masalan contohnya fa innama lam yasdur, maka ketiadaan alam ini li'annahu lam yakun lil wujudi merjihun, akan menghilangkan lah,
menghilangkan adanya penentu. Jadi kalau misalnya alam ini tidak ada sebelumnya, maka siapa yang menentukan begitu kan? Ketika alam ini belum ada. Nah, begitu ya. Balkana wujudul alami, maka ya kemungkinan atau dimungkinkan bahwa wujudul alamu, adanya alam ini, kata para filsuf ya, mungkinan itu mungkin ya. Jadi wujudul, kalau di dalam pandangan Ibnu Sina kan ada dua wujud ya. Yang pertama wajibul wujud, artinya wujud yang wajib ada. Yang kedua itu mungkinul wujud, wujud yang memang mungkin ya atau diadakan ya. Adanya itu diadakan, bukan ada dengan sendirinya kan. Imkanan sorpan atau sesuatu yang hanya merupakan kemungkinan adanya itu. Sekali lagi, jadi wujud yang ada di semesta ini atau makhluk ya atau alam semesta itu, kata para filsuf, kata filsuf Muslim abad pertengahan, disebut sebagai mungkinul wujud ya, atau wujud yang mungkin saja ada. Wujud yang mungkin saja ada itu adalah wujud yang memang diadakan begitu ya. Nah, makanya para filsuf dulu ya mengatakan alam ini, semesta ini bersifat kodim ya. Karena ini katanya mustahil bagi kita akan mengatakan alam itu ada ketika si alam ini bermula. Nah, kalau dikembalikan ke zaman dulu ya, ketika alam ini belum ada, lantas bagaimana munculnya suatu penentu. Nah, ini kan rasional yang dikedepankan. Tetapi bagi kita memang, kata Imam Al-Ghazali, kita memang sudah memiliki keyakinan kan, ada atau tidak ada alam pun yang maha kuasa mah tetap ada ya. Nah, di sini kan saya menulis di judulnya itu, kita akan membahas kata ada dan tidak ada. Ya, ini kan masalah yang rumit sebetulnya, apalagi kalau kita mengkaji kitab ini dengan, maaf ya, dengan pandangan yang agak dangkal, maka ini teh akan riut ya, naon itu maksudnya kan. Jangankan saya katakan lagi membaca naskah Arabnya kan, yang memerlukan penerjemahan yang tepat. Ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun, kitab Tahaput ini memang cukup pelik ya. Saya ambil contoh misalkan begini ya, kata yang ini nih. Li'anna iza parudna qadimu walam yasdur minhul alamu masalan fa innama lam yasdur li'annahu lam yakun lil wujudi murajjihun balkana wujudul alami mungkinan imkanan sorfan. Misalnya ketika kita mengandaikan bahwa sesuatu yang qadim mutlak atau ada sebelumnya itu mutlak, sebelum ada alam ya, sebelum ada alam, contohnya ya, masalah contohnya fa inna malam yasdur, maka sesungguhnya tidak mungkin ada, li'annahu lam yakun lil wujudi, wujud ya, eksistensi wujud itu tidak ada ketika alam ini tidak ada. Merojihun, siapa penentunya kan? Siapa yang menentunya, yang menentukan, yang menjadi penentu ketika alam ini belum ada? Akan riweuhnya lamun diterjemahkan letterlek mah. Artinya begini, para filsuf itu menghendaki bahwa kemungkinannya ini, bahwa adanya alam ini sudah ada sejak dulu, karena memang sebagai penanda ya, penanda adanya yang maha kuasa. Nah, seandainya alam ini tidak ada di zaman dulu itu, lalu siapa yang menentukan bahwa yang sang pencipta itu ada? Nah, begitu ya. Tapi memang kalau di dalam akidah mah tidak begitu kan. Saya bilang juga, saya katakan bahwa ada atau tidak adanya bukti, ada atau tidak adanya alam itu, Allah mah tetap saja ada, karena tidak dipengaruhi oleh apa-apa yang diciptakan, tidak dipengaruhi oleh apa-apa yang memang di luar dirinya, karena qiyamuhu binafsihi kan. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, la yajaju, tidak membutuhkan apapun ya. Jadi
Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak membutuhkan apapun untuk diakui keberadaannya. Kan begitu yang Maha Kuasa, Amaya. Ya kalau kita kan beda kan. Kalau kita itu kan ingin diakui itu kudu aya tapak lacak, ya. Mesti ada jejak digital kalau kita kan. Saya misalkan ingin diakui ayah, ingin diakui eksistensinya saya itu ya kudu katingali kan. Ya minimal dengan membuat live pembahasan tahaput ini kan. Oh gedeng ayah, tak gitu kan. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah ya, itu karena Maha Kuasa tidak butuh membuat apapun untuk diakui bahwa Tuhan itu ada. Ini kan hanya pandangan manusia saja ya. Pandangan manusia saja bahwa adanya alam ini menandakan adanya yang maha kuasa. Itu kan pandangan manusia. Tapi dari sisi kemahakuasaan Allah ya, karena la yajaju atau al-ikhtiyaj, tidak membutuhkan apapun, maka tanpa adanya alam ataupun adanya semesta ini, Allah ya tetap Allah kan, akan tetap ada. Kalau di dalam kitab agama lain, aku adalah aku. Nah, begitu. Tapi di sini memang mesti dikaji ya supaya keyakinan kita terhadap apa kepada Allah itu semakin kokoh dan kuat. Saat ini kita kan ketika kita membahas ada ya, ada itu tidak bisa dipadankan atau diantonimkan dengan kata tidak ada. Ketika saya mengatakan tidak ada, sebetulnya beginilah, tidak ada yang betul-betul tidak ada. Nah, begitu ya. Tidak ada sesuatu yang betul-betul tidak ada. Saya ambil contoh begini. Di era pencerahan ya, sekitar abad ke-16 ketika manusia itu sudah sudah mengedepankan rasio, makanya di zaman itu kan disebut dengan era rasionalisme menggunakan ro'yu atau akal ya. Banyak cendekiawan ataupun saintis Eropa yang menyangkal eksistensi Allah. Bahkan sekitar awal abad ke-19 ya, banyak kelompok yang menyebutkan tentang ketiadaan Tuhan atau ateis, menyangkal adanya Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu kata ateis tidak ada. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengkaji secara jernih tentang kata tidak ada ya, ateis mengatakan misalnya Tuhan itu tidak ada, ya sebetulnya ada kan, karena tidak mungkin sesuatu itu tidak ada jika sebelumnya tidak ada. Saya ambil contoh lah supaya lebih sederhana ya. Misalnya ini mic atau earphone ya, headset. Headset ini saya katakan ada ya. Kalau pandangan kita yang memang cukup sederhana lah, bahwa ini teh ada karena memang ada wujudnya kan, wujudnya itu bungkelekan anaknya aya bentuknya, kemudian ada bendanya, ini ada. Nah ketika kita mengatakan oh tidak ada headset teh, nah artinya bukan berarti yang namanya headset itu tidak ada ya, cuman kita tidak melihatnya saja. Nah begitu kan, ketika kaum ateis mengatakan tidak ada Tuhan, berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada itu artinya ada. Bisa dipahami kan? Saya ambil contoh lagi lah. Ini ada headset. Kemudian saya mengatakan tidak ada headset. Nah, ketika saya mengatakan tidak ada headset ini, berarti bahwa headset itu sebelumnya ada. Karena secanggih-canggihnya otak manusia, sehebat-hebatnya otak manusia, itu mana mungkin dan sangat mustahil akan bisa memikirkan sesuatu yang betul-betul tidak ada. So, silakan Anda bayangkan di dalam pikiran Anda sesuatu yang betul-betul tidak ada. Tidak mungkin ya kita bisa membayangkan atau kita tidak bisa mengimajinasikan sesuatu yang betul-betul tidak ada. Apapun yang kita imajinasikan, apapun yang kita bayangkan adalah hal yang memang ada sebelumnya, atau yang memang sudah kita cerna, yang sudah kita memang simpan di dalam otak ini. Mungkin ada yang, oh saya bisa Pak membayangkan. Nah ketika kita bisa membayangkan yang tidak ada, itu teh ada. Nah makanya kaum ateis yang menyangka tidak ada Tuhan,
itu sebetulnya ada, karena disangkal. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak memerlukan penyangkalan, sesuatu yang tidak ada sama sekali ya. Dan memang mustahil bagi manusia untuk mencerna apapun yang memang tidak ada. Sama halnya ketika kaum ateis mengatakan tidak adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada, dia sedang sebetulnya membuat sesuatu yang memang ada gitu, sedang menyatakan, sedang mengungkap sesuatu yang memang ada. Ya mestinya kan kita tidak usah, kalau misalkan kita meyakini dalam hidup ini Tuhan itu tidak ada, ya nggak usah dibahas kan. Ketika kita tidak mengatakan tidak ada sesuatu, sebetulnya sesuatu itu ada. Itu para filsuf itu zaman dulu ya, abad pertengahan sekitar tahun 800 sampai 1300 itu sudah membahas hal-hal yang pelik seperti ini, dan memang sangat mudah kita cerna ya kalau mau mendalaminya. Oke, kita ulangi. Faiza hudusu ba'da zalika lam yakhlu imma antajaddada merjihun aulam yatajaddad fa in lam yatajaddad merjihun bakiyal alamu alal imkani sorfu kama qabla zalik. Faiza, dan apabila hudusu sesuatu yang berawal itu ba'na zalika setelahnya lam yakhlu imma antajaddada merjihun, itu menjadi penentu adanya merojih atau merojih penentu ya, aulam yatajaddad, atau betul-betul tidak menentukan adanya penentu. Atau kalau dalam bahasa sederhananya begini ya, bahwa alam yang ada di dunia ini, alam ini adalah sesuatu yang mungkin saja ada. Jika misalkan alam itu sudah ada, ya kita pun masih berhadapan ya dengan hal yang pelik ya, hal yang pelik. Si penentu ini ya menjadikan alam itu ada, atau memang si penentu itu tidak menjadikan apapun ya. Nah begitu ya, jadi rada nya rada pelik ya. Makanya Imam Al-Ghazali mewanti-wanti panahdzib ya. Kata Imam Al-Ghazali itu panahdzib, maka jauhi atau batasi atau buanglah hal-hal yang memang akan perdebatan itu justru akan membuat kita menjadi berbelit-belit ya. Nah di sini begini, penentu itu kan sudah mengadakan alam ya, membuat alam semesta. Nah jika penentu ini tidak mendorong terciptanya alam ya, tidak mendorong terciptanya alam, maka alam tetap menjadi hal-hal yang memang adanya itu mungkin saja gitu. Seperti hal yang ada sebelumnya. Apa yang disebut dengan alam yang mungkin itu diadakannya itu ya kemungkinan, berdasarkan kemungkinan ya, bukan sebagai keharusan, tapi kemungkinan. Tapi tentu saja ya ketika bukan Imam Al-Ghazali, para filsuf seperti halnya Ibnu Sina mengatakan mumkinul wujud, atau wujud yang mungkin itu disematkan kepada alam, bukan berarti bahwa ketika alam mungkin ini akan memiliki pengaruh kepada wajibul wujud yang menjadikan si wajibul wujud itu menjadi mungkin juga. Tidak begitu kan, karena Ibnu Sina ini membatasi atau betul-betul memisahkan, mengkategorikan ada yang wajibul wujud, ada yang mumkinul wujud. Yang wajibul wujud itu yang maha kuasa, itu tidak bisa diubah oleh apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, la yajazu bisyai'in, ya tidak mungkin membutuhkan sesuatu. Nah, yang mumkinul wujud, wujud yang mungkin ada itu, yaitu alam semesta itu, dia itu membutuhkan sesuatu ya. Nah tadi kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya seperti yang dikemukakan oleh para filsuf, faidah hudusu ba'da zalika lam yakhlu imma antajaddada merjihun aulam yatajaddad. Artinya bahwa eksistensi alam ini ya, eksistensi alam ini
diadakan oleh yang menentukan atau sang penentu, atau memang tidak diadakan begitu. Jadi yang menentukan ini atau di sini disebut dengan kata murjihun, murjih yaitu penentu itu memang memiliki hak untuk mengadakan atau mentiadakan alam. Nah, maksudnya begini ya. Jadi ada dua hal ya bagi penentu itu. Ya karena Maha Kuasa kan, mau menentukan alam itu ada atau tidak ada, ya itu masalah kita, masalah saya, kata yang Maha Kuasa itu kan begitu. Bukan masalah apakah alam ini mesti ada, ataupun misalkan dengan adanya alam, dengan adanya manusia kita menjadi mengakui adanya Tuhan. Tidak begitu. Bagi Tuhan mana al-ihtiyaj, dia tidak butuh sesuatu apapun, bahkan tidak membutuhkan pengakuan ya. Nah begitu ya. Memang cukup pelik ya, makanya saya mengasih judulnya ada dan tidak ada. Untuk memahami konsep ada dan tidak ada pun memang cukup pelik ya, kalau tidak dikasih contoh dengan bukti-bukti yang memang manusiawi kan. Meskipun pembahasan metafisika atau ilahiyah ini ada di luar jangkauan manusia, tetapi para ulama terdahulu itu sudah saya katakan membumikan ya paham-paham yang pelik dan sulit dipahami ini menjadi lebih mudah dipahami, yaitu dengan membumikan konsep-konsep yang dulunya melangit. Seperti ini kan melangit ya, sehingga rupa ilam yatajaddad murjihun bakiyal alam alal imkani serta kama qabla zalika. Maka ketika murjih itu tidak membuat alam pun, atau tidak menjadikan alam ini sesuatu yang kekal, tetapi alam ini sesuatu yang mungkin ya, atau sesuai dengan kondisi sebelumnya, maka tetap saja bahwa merojih itu akan tetap ada. Atau jika penentu itu tidak menciptakan alam, maka alam tetap menjadi hanya sebagai hal-hal yang memang mungkin adanya, seperti hal sebelumnya. Jadi alam itu memang mungkin sih, mungkin itu ya diadakan kan. Mungkin itu dari kata mumakin ya. Tadi dibahas ya siang ya tentang mumakin. Mumakinun wahudusun ya. Mungkin itu memang adanya itu diadakan gitu. Kita kan adanya diadakan. Tidak mutlak lah begitu. Makanya para filsuf itu menyebutkan sangat mustahil ketika alam yang hudus itu dilahirkan dari kodim yang mutlak, tanpa kita itu menguraikan seperti apa sebetulnya terjadinya proses alam semesta ini. Atau kalau di sini Faiza hudusa ba'na dzalika lam yakhlu imma an tajaddada murjihun aw lam yatajaddad. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada atau yang tidak ada itu tetap tidak memiliki pengaruh apapun terhadap sang penentu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu teman-teman pembahasan kita saat ini ya. Karena memang ini cukup pelik ya, kita akan melakukan pembahasannya secara berulang-ulang ya. Secara berulang-ulang supaya menghasilkan satu postulat atau kesimpulan yang tepat terhadap permasalahan ini. Apalagi ketika kita membahas ada dan tidak ada menggunakan pendekatan yang melangit tanpa menggunakan contoh. Ini saya contohkan lagi ya. Ini headset ada kan. Nah, ketika saya beginikan, saya mengatakan ini headset itu tidak ada. Nah, tidak ada di situ bukan betul-betul tidak ada ya. Ada sebelumnya begitu. Sama halnya ketika kaum ateis mengatakan tidak ada Tuhan ya. Padahal itu teh ada ya Tuhan itu. Jadi menyangkal hal-hal yang ada itu sebetulnya aneh ya. Dan kita itu otak manusia, sehebat apapun tidak mungkin otak manusia ini bisa memikirkan sesuatu yang betul-betul tidak ada. Well, mungkin ya, sok silakan Anda misalkan ayeuna membayangkan, mengimajinasikan atau menghayalkan sesuatu yang betul-betul tidak ada. Tidak mungkin bisa. Mungkin tiasa. Paling tidak kita itu mengimajinasikan sesuatu dalam bentuk ide.
Tapi ketika kita ingin mengimajinasikan sesuatu yang betul-betul tidak ada, sampai bejat pun saya yakin itu nggak akan mungkin bisa. Makanya para filsuf dulu sangat hati-hati di dalam membuat kata atau istilah yang tepat ya. Sehingga misalkan sampai saat ini mungkin untuk bahasa Indonesia saja bukan sinonim, antonim kata ada ya itu tidak ada kan, atau belum ada lah ya. Kata antonim ada apa? Pasti tidak ada ya. Kalau di Sunda ada ya, yaitu eueuh nya. Bukannya teu aya tapi eueuh. Kenapa orang Sunda memiliki padanan kata eueuh? Nah, eueuh itu sebetulnya kalau kita mengurut atau merunut morfologinya itu memang mesti ada kelanjutannya. Jika kira sasaha di dia teh nya, sasaha di dia teh. Nah, ketika saya mengatakan sasaha di dia teh, itu teh menyiratkan kepada hal yang ada di luar. Padahal ada kita kan, sasaha di dia teh. Emang saya sebagai apa? Saya itu kan sasaha ya, atau siapa-siapa. Nah, jadi kata pun sebetulnya tetap saja sebetulnya mah ada ya. Nah, jadi memang makanya bagi Allah itu memiliki sifat mustahil adam ya. Adam itu betul-betul tidak ada. Nah, makhluk-makhluk yang ada di semesta ini pun jadi inti nama kata Al-Farabi teremanasi oleh nilai-nilai ilahiyah, teremanasi oleh nilai-nilai ilahiyah, makanya itu disebut dengan mungkinul wujud, kemungkinan ada. Memang unik ya bahasan para filsuf ini. Dan secara sederhana beginilah, karena ini menyangkut keyakinan ya, bahwa saya ingatkan sekali lagi ya, pertama bahwa adanya alam ini betul menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bagi kelompok masyarakat biasa itu sangat mudah dipahami. Ketika ditanya naon buktina adanya Tuhan atau adanya Allah, kita kan tinggal menjawab ada ciptaannya. Tapi misalkan saya ingatkan lagi, ada atau tidak ada pun alam ini, misalkan alam ini memang dan kita memang tidak bisa mengatakan alam ini tidak ada ketika memang kita pun tidak ada ya. Dan yang jelas ketika kita tidak ada atau alam ini tidak ada, Allah itu tetap saja ada begitu. Makanya oleh para filsuf Muslim abad pertengahan disebut dengan wajibul wujud. Sesuatu yang adanya itu wajib dan tidak dipengaruhi oleh apapun ya. Adapun ketika para filsuf itu mengemukakan qidamul alam, adanya alam ini bersamaan dengan adanya pencipta ya, itu teh hanya ada di ranah retorika dan dialektika untuk supaya adanya alam itu bisa dicerna secara jernih. Dan ini tuh untuk membuktikan ya, mereka itu mengemukakan ini untuk membuktikan bahwa alam ini adanya itu memang diadakan. Kalau misalnya adanya alam ini belakangan ya, kan berarti filsufnya lamun alam ini adanya belakangan, lantas zaman dulu ya ketika alam ini belum ada, eksistensi pencipta itu sebagai penentu naon gitu kan. Nah, mungkin begitu ya. Nah, makanya kita mengakui adanya Allah itu dengan bukti-bukti adanya alam, maka para filsuf itu menyimpulkanlah bahwa alam ini qadim, sudah ada sejak semula. Meskipun memang sudah tertolak ya pandangan itu, cuman zaman dulu saat itu memang sudah hebat lah ketika para filsuf sudah bisa membahas hal-hal yang cukup pelik dan memang mesti didalami secara jernih saat itu ya. Nah, saat ini kan sudah dibantah dengan Big Bang. Nah, Big Bang ini kan mengatakan bahwa alam ini sudah adanya itu memang belakangan 13,5 miliar tahun yang lalu. Namun tentu saja Big Bang itu tidak dicetuskan oleh Hawking, saya katakan, untuk
menyatakan ada atau tidak adanya penentu ya, atau merojih, atau Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mah hanya fokus pada fisika saja kan. Tetapi bagi kita ya bisa dijadikan alasan ya, atau landasan yang kokoh untuk menyangkal tentang kodimnya alam ini. Jadi alam ini ada awalnya. Ya awalnya itu 13,5 miliar tahun yang lalu sejak terjadi ledakan dahsyat yang disebut dengan Big Bang. Nah, begitu ya. Jadi ya begitu ya. Sangat hebat saya pikir ya perdebatan para filsuf dialektika dengan retorika para filsuf muslim abad pertengahan hingga menghasilkan ilmu-ilmu yang sampai saat ini masih dikaji dan masih dijadikan referensi, bahkan bukan hanya oleh umat Islam, juga oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang ada di Barat Amerika ya. Begitu ya hebatnya ulama-ulama dulu itu. Oke, sebelum dilanjut, besok kita akan mencoba mentahqiq ya. Mentahqiq itu menguatkan tentang pandangan Imam Al-Ghazali terhadap hudusnya alam, atau bahwa alam ini ada awalnya, ada awalnya. Demikian teman-teman, mohon maaf jika pemaparan ini terlalu berbelit-belit ya. Namun yang jelas bagi kita sekali lagi, ada atau tidak adanya alam ini, ya Allah Maha ada ya, tetap tidak dipengaruhi oleh apapun. Yang satu itu, yang kedua, tidak ada hal-hal yang sebetulnya tidak ada ya, di dunia ini. Kenapa tidak ada? Kata Ibnu Sina itu karena mungkinul wujud, karena dijadikan ada itu oleh yang maha ada dan mungkin adanya. Artinya tidak ada yang betul-betul tidak ada di dunia ini mah. Karena di dalam pikiran otak kita ya, atau di dalam otak manusia, kita sama sekali tidak akan mampu mencerna sesuatu yang betul-betul tidak ada. Hatta meskipun itu penolakan kaum ateis terhadap Allah. Ketika ateis mengatakan tidak ada Allah, sebetulnya dia sedang mengatakan ada ya. Karena mungkin dia itu mengatakan tidak ada Allah, dengan mengucapkan kata Tuhan pun itu menandakan bahwa Tuhan itu ada. So, diemutan, dilenyepan ya, supaya keyakinan kita semakin kokoh. Banyak kan ateis yang istilah nama neo ya, neo ateis, hanya dengan misalnya belum mendalami apapun, hanya dengan bahwa segala sesuatu itu mesti ada buktinya ya, seperti ini misalkan seperti headset ya, kemudian menyangka bahwa apapun yang tidak ada itu, headset ini kan tidak ada tapi headset itu ada kan, lantas menyangkal bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Ateis mengatakan begitu, tapi dia pun ketika mengatakan tidak ada sebetulnya sedang meyakini ya ada yang ada gitu. Begitu ya. Baik teman-teman, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.